adik-adik semua, selamat datang di Sarang Baca Buku. Hari ini kita akan mendengarkan cerita Fabel Nusantara dari Papua Selatan yang berjudul Walabi dan Keluarga Baru, karya Dian K, yang diterbitkan oleh Buana Ilmu Populer. Adik-adik, siapakah keluarga baru Walabi? Dan bagaimana kisahnya ya? Yuk kita dengarkan ceritanya bersama-sama. Hap, hap, hap. Ibu Walabi melompat sekuat tenaga. Ayo Bu, lebih cepat lagi. Mereka sudah dekat. Teriak Walabi kecil panik. Walabi kecil takut. Para pemburu di belakang mereka bisa menyusul langkah ibunya. Nak, ibu sudah tak kuat lagi. Kaburlah sejauh mungkin dan jangan menoleh ke belakang, kata Ibu Walabi. Tapi Bu, pergilah, teriak Ibu Walabi sambil terus mendorong anaknya untuk menjauh. Walabi kecil melompat dengan cepat tanpa menoleh ke belakang. Dia berharap ibunya bisa menghadapi para pemburu itu. Walabi kecil terus melompat hingga sampai di daerah yang tak dikenalinya. Dia pun memutuskan untuk beristirahat. Ibu, Walabi kecil mulai menangis. Dia tidak tahu harus berbuat apa tanpa ibunya. Perutnya pun mulai lapar. Walabi kecil melihat sekelilingnya, tetapi tidak ada apa-apa di sana. Aku harus mencari makan sendiri, tekad Walabi kecil. Dia pun mulai mencari di sekitarnya. Hei, apa itu? Pikirnya. Walabi kecil menemukan sesuatu dan mulai mengetuk-ngetuk benda itu. Hap, hap, hap. Ini ubi atau kayu ya? Pikirnya bingung. Walabi kecil pun mencoba menggigit benda itu. Tiba-tiba, aduh! Teriaknya. Ada yang menggigit bibir Walabi kecil dari dalam benda itu. Hei, jangan makan sembarangan. Kembalikan kami, teriak seekor rayap pada Walabi kecil. Wah! Teriak Walabi kecil tak kalah kaget. Walabi kecil pun langsung mengembalikan benda itu ke tanah. Dari dalam benda itu muncul banyak rayap. Mereka lalu mengerumuninya. Kenapa kamu bisa ada di sini? Mana ibumu? Tanya rayap-rayap itu. Walabi kecil lalu menceritakan semuanya. Sekarang aku lapar. Aku juga rindu pada ibu. Tangis Walabi kecil. Para rayap pun menghibur Walabi kecil. Mereka juga membawakan makanan untuknya. Ubi segar yang baru dicabut dari tanah adalah kesukaan Walabi kecil. Walabi kecil makan hingga kenyang. Kamu boleh tinggal bersama kami. Semoga saja ibumu baik-baik saja dan kalian bisa bertemu kembali, kata salah satu rayap. Namun, Walabi kecil masih khawatir. Bagaimana jika para pemburu itu menemukannya? Dia harus punya rumah untuk bersembunyi. Para rayap pun mengadakan rapat. Mereka sepakat membuatkan rumah untuk Walabi kecil. Apakah kalian bisa? Tubuh kalian kecil, sedangkan aku membutuhkan rumah yang tinggi dan besar, sahut Walabi kecil dengan ragu. Walabi kecil mengatakan kalau dirinya akan setinggi ibunya. Ibu
ibuku setinggi ini!" teriak Walabi kecil sambil melompat tinggi. Rayap-rayap itu tertawa melihat tingkah lucu Walabi kecil. Mereka senang karena Walabi kecil tidak lagi bersedih. "Yuk, kami akan tunjukkan rumah kami." Walabi kecil pun menurut. Dari kejauhan, dia melihat ada banyak gundukan tanah seperti gunung, tetapi warnanya merah kecoklatan. "Apakah itu rumah kalian?" tanyanya heran. "Benar, ini rumah kami. Namanya Musamus," kata para rayap dengan bangga. Walabi kecil merasa takjub. Binatang sekecil rayap ternyata bisa membuat rumah sebesar dan setinggi ini. "Ini persis seukuran ibuku," teriak Walabi kecil sambil menunjuk salah satu Musamus. "Baiklah, kami akan membuatkan rumah seukuran itu," sahut para rayap. Keesokan harinya, para rayap mulai bekerja. Mereka membuat Musamus istimewa untuk Walabi kecil. Musamus ini nantinya memiliki rongga besar agar Walabi kecil nyaman tinggal di dalamnya. Walabi kecil tak mau tinggal diam. Dia bertanya apa yang bisa dilakukannya untuk membantu mereka. Para rayap menyuruh Walabi kecil mencari rumput kering dan tanah. Dua benda itu adalah bahan untuk membuat Musamus. "Nih, aku bawakan yang banyak," kata Walabi kecil. "Bagus, nanti semuanya akan diolah dengan air liur kami, sehingga menjadi Musamus yang kuat," sahut rayap-rayap itu. Hari demi hari berlalu. Akhirnya rumah untuk Walabi kecil sudah siap. "Silakan masuk," kata para rayap sembari mempersilahkan Walabi kecil masuk. Walabi kecil amat senang dengan rumah barunya. Namun, tiba-tiba dia teringat ibunya. Ia pun kembali murung. "Jangan sedih, Walabi kecil. Kita doakan agar ibumu selamat dan kalian bisa berkumpul kembali. Anggaplah kami keluarga barumu. Kita akan menghadapi semua masalah bersama-sama," kata salah satu rayap. Walabi kecil setuju. Kini dia punya keluarga baru. Meski begitu, Walabi kecil tetap terus berdoa agar bisa bertemu ibunya kembali. Sekian cerita dari Walabi dan keluarga baru. Terima kasih ya adik-adik sudah mendengarkan cerita ini. Nantikan cerita lainnya dari Sarang Baca Buku. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kami. Sampai jumpa. Bye-bye.